Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Kiranya ini boleh menjadi bahan diskusi dalam PA di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wabah virus corona memiliki dampak turunan, yaitu persoalan ekonomi. Tentu ini adalah dampak yang paling besar dirasakan selain dampak kesehatan itu sendiri. Pemerintah kita sangat paham tentang itu, dan oleh karenanya maka mereka memiliki banyak paket kebijakan ekonomi, bantuan-bantuan sosial diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tentu ini sesuatu yang menggembirakan bagi sebagian masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Tetapi di sisi lain, juga menimbulkan polemik karena data si penerima bantuan seringkali dirasakan oleh masyarakat salah, kurang tepat, sehingga ada banyak orang yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan, tidak menerima bantuan, tetapi yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan justru menerima bantuan. Saya terkejut ketika membaca sebuah berita dalam pemberitaan online di Kupang Pos yang memberitakan bahwa ada seorang ibu di Kupang menolak bantuan dari pemerintah. Meskipun dia sudah terdata dan dianggap layak menerima bantuan, tetapi dia menolaknya. Ketika ditanyakan alasan penolakannya adalah dia telah merasa diberkati oleh Tuhan dengan 10 jari yang dia miliki. Dan dia menghayati dan mengimani dengan 10 jarinya itu, dia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ibu ini mengejutkan buat saya. Sebagian orang menganggap sikap ibu ini bodoh. Kenapa menerima bantuan tidak mau? Banyak orang menginginkannya. Sebagian orang lagi menganggap ibu ini sombong. Tetapi bagi saya, ibu ini bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita sekarang. Dia yang dalam pandangan orang lain miskin secara materi, tetapi dia berkelimpahan di dalam iman dan keyakinannya. Saya merasa ibu ini berkelimpahan di dalam semangat hidupnya. Dia merasa bahwa 10 jari yang telah Tuhan berikan itu cukup untuk menjadi bekal bagi dia bekerja dan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Sehingga dia merasa tidak perlu dibelas kasihani. Karena kasih Tuhan yang sudah dia terima melalui 10 jari di tangannya itu cukup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan cukup dan sikap yang menjadi teladan ini juga bisa kita dapatkan
dalam hidup Rasul Paulus. Di dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing di rumah. Di sana kita bisa menemukan bagaimana Paulus yang oleh karena pelayanannya sebenarnya dia berhak menerima pemberian dari jemaat, tetapi Paulus tidak mau menerimanya. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia sombong, tetapi dia ingin menjadi teladan bagi umat di Tesalonika. Dia mencukupkan hidupnya dengan bekerja keras, bahkan dia mengingatkan dan mengajak jemaat di Tesalonika untuk menata kehidupannya dengan kerja keras. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan sikap yang seperti ini penting untuk kita miliki sekarang. Supaya kita tidak menjadi cengeng, gampang mengeluh dalam situasi kita yang sebenarnya memang sulit. Supaya kita tidak lagi menjadi orang yang merengek-rengek, memohon dan meminta bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada sikap tegar menghadapi situasi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan hari ini dan juga situasi kita saat ini. 3 pertanyaan bisa menjadi awal diskusi kita di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, bagaimana sikap kita melihat orang-orang di sekitar kita yang menerima bantuan di dalam hidupnya. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita bukanlah orang yang menerima bantuan dalam situasi kita sekarang ini. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita adalah orang yang menerima bantuan dalam situasi ini. Kiranya renungan saya kali ini bisa mengawali dan membuka diskusi di tengah-tengah keluarga. Tuhan